memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi ya di hari Minggu yang ceria ini. Jadi karena ini hari Minggu ceria, kakak harap semuanya senyum dulu yuk, kasih senyum yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun Kak Yosi sama Kak Emi pakai masker, tapi senyum kami tetap terpancar nih. Coba senyum adik-adik mana nih? Oke, semua udah senyum yang terbaik ya. Oke, tentunya kita akan bersiap nih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya adik-adik kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya buat buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Bapa segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah kami juga memiliki roh yang menyala-nyala dan penuh dengan sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Nah, yang merasa kalau adik-adik adalah pahlawannya Kristus, coba semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Coba kakak pandang dulu nih. Masih ada yang duduk, gak boleh lemas-lemas nih. Kita kan mau muji Tuhan, kita mau menyembah panglima kita loh, ya kan Kak? Kita harus bersuka cita. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Sambil bertepuk tangan yuk. Jangan lupa senyum. Stop dulu Kak. Oke adik-adik. Nah nanti saat Kak Emi dan Kak Yosi berkata, siapakah lawan kita? Maka adik-adik harus kuat suaranya menjawab, tidak ada. Amin. Karena Yesus adalah panglima kita, maka tidak ada lawan yang tidak bisa kita kalahkan. Oke, yes. Bisa ya? Bisa. Okay. Kita mau memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus
Sebab Yesus adalah panglima kita. Karena Yesus adalah panglima kita, Dia mau menjadi penyelamat kita, mau menjadi penolong kita, pelindung kita, maka kita harus bersyukur. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan sorak-sorai kita, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Masih tetap berdiri. Ayo sambil bertepuk tangan ya. Kita mau bersorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Putar tangannya ke arah kanan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuja. Kau yang layak dipuja. Kita mau bersorak-sorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. haleluya. Sorak ke arah kanan. Soraklah haleluya. Kiri. Soraklah Haleluya, haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau bersorak. Kanan Kak. Soraklah Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Yeah. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya sampai 3 kali yuk. Haleluya, 3 kali. haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kita yang bertahta di setiap pujian kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik melalui sikap kita. Kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang dapat kami katakan selain ucapan syukur kami Tuhan. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Kami masih bisa sehat. Kami masih bisa melihat orang tua kami semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, Kau sangat baik. Ayo adik-adik,
kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi dengan wajah yang bersyukur katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup. Amin Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur buat semua hal yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini Tuhan. Hari lepas hari kami masih bisa lewati semuanya Tuhan karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa hati kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Yuk adik-adik semuanya kita mengangkat tangan. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Yesaya 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua baik ya? Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Buat hari ini Tuhan, kami masih bersyukur, kami bisa Tuhan mendengar firman Tuhan, kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, ajari kami untuk duduk diam, dengar-dengaran, biar Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami, supaya kami bisa mengerti, bukakan telinga rohani kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan Yesus dan kami dapat mendengar. Terima kasih buat firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya kasih, anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita firman Tuhan dalam nama Yesus, amin. Nah sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan
Kita buka Alkitab kita, semuanya buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di situ dikatakan ke-10 orang kusta. Ini pernah juga kan, kakak juga yang bawa cerita ini bulan lalu ya. Jadi masih ingat kan adik-adik? Nah, di situ dikatakan 10 orang kusta. Ke-10 orang kusta itu artinya apa ya? Kita baca yuk. Dari ayat 11 ya, sama-sama dibuka Alkitabnya, kita baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Maksudnya di sini menemui Yesus ya. Yesus kan lagi perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, dari Yerusalem. Nah, dari perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Yesus lagi pergi jalan ke sana di perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus ada di sana, ada 10 orang kusta yang datang untuk menemui Yesus. Tahu kan penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang bisa menular, penyakit yang bisa menjangkit ke orang lain kayak virus gitu ya. Dibilang di situ apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh menemui dia. Yang 10 orang kusta ini menemui Yesus karena mereka tahu kalau mukjizat itu ada sama Yesus. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit kusta itu hanya Tuhan Yesus. Enggak ada obatnya ditemukan dimanapun. Jadi hanya ada mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka supaya penyakit kustanya sembuh. Penyakit kusta itu penyakit yang mengerikan. Nah, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dalam perjalanan nih, ke-10 orang kusta ini sembuh. Tahir itu artinya sembuh ya. Mereka tahir katanya. Jadi tahir itu sembuh. Ke-10 orang kusta ini sembuh. Yang buat sembuh siapa? Tuhan Yesus. Makanya mukjizat yang Tuhan lakukan sama orang itu adalah menyembuhkan penyakit kustanya. Nah, dibilang di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil apa? Memuliakan Allah. Jadi 10 orang sembuh, 10 sembuh, tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus memuliakan nama Tuhan Yesus. 10 ya, hanya 1 orang yang berterima kasih. Jadi kemana ke-9-nya? Mereka udah sembuh, udah pergi aja. Mereka bukannya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bukannya bersyukur karena udah sembuh penyakitnya. Nah, yang satu ini dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Malah dia tersungkur, tahu ya tersungkur adik-adik. Dia sujud sama Tuhan Yesus karena dia sembuh. Dia bahagia banget, dia senang, dia happy. Jadi dia memuliakan nama Allah. Memuliakan nama Allah artinya bersyukur. Dia berterima kasih kalau penyakit dia bisa sembuh. Dengan suara nyaring katanya, berarti dia memanggil, "Yesus, terima kasih, penyakit udah sembuh." Mungkin seperti itu ya, karena dia suaranya kuat dibilang di situ. Dan dia sujud di kaki Yesus dan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya berterima kasih. 1 orang loh ya, bukan 10 orang. Tadi dibilang di situ 10 orang yang sembuh, tapi hanya 1 orang yang bersyukur. Hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Dia datang, dia berterima kasih. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sembuh dari penyakitnya. Nah, kan dibilang di ayat 18, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali kepadaku untuk memuliakan namaku?" Karena Tuhan melihat ke-9 orang itu tadi langsung pulang aja. Bukannya dia berterima kasih, tapi ada 1 orang, dia orang asing. Orang Samaria sama orang Yahudi itu, mereka tidak pernah bersatu.
Jadi orang Samaria yang sembuh ini, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berterima kasih, makanya dikatakan orang Samaria adalah orang yang baik hati, tahu bersyukur. Padahal dia orang asing loh, di Alkitab dibilang dari ke-10 orang itu hanya ada 1 orang asing katanya. Nah, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, artinya apa di situ adik-adik? Kita belajar tentang orang kusta, penyakit kusta ya. 1 orang kusta yang kembali percaya kepada pemberi mukjizat. Siapa itu yang pemberi mukjizat? Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memberikan mukjizat kalau itu tidak seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, mukjizat itu tidak akan terjadi. Nah, orang kusta yang kembali fokus pada pemberi mukjizat. Karena Tuhan Yesus punya mukjizat. Dimanapun dicari, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Tetapi mereka datang kepada Tuhan Yesus, penyakit kustanya sembuh. Nah, 10 orang kusta ini semuanya sembuh. Hanya 1 yang datang bersyukur, berterima kasih, bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih kalau aku sudah sembuh. Hanya 1 orang, dia itu adalah orang Samaria. Nah, kenapa kita harus belajar ke 10 orang kusta ini? Kita diajari untuk tahu bersyukur, kita diajari untuk tahu berterima kasih. Jadi kalau adik-adik pernah demam contohnya atau sakit apapun, tiba-tiba sembuh karena dia berdoa. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus, karena tadi udah berdoa kan? Nah, itu artinya tujuannya supaya kita mengerti apa artinya memuliakan Allah. Apa arti memuliakan Allah dan benar-benar menghargai bahwa pemberi mukjizat lebih berharga dari mukjizat. Ngerti ya? Pemberi mukjizat lebih berharga daripada mukjizat. Pemberi mukjizat adalah Tuhan Yesus. Yang mengalami mukjizat adalah orang yang sakit contohnya. Berarti yang paling berharga itu adalah Tuhan Yesus daripada mukjizatnya. Itu artinya ya. Karena agak rumit kan bahasanya kan. Dibilang di sini pemberi mukjizat lebih berharga dari mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, berarti yang pemberi mukjizat adalah Tuhan Yesus, yang mengalami mukjizat adalah orang yang yang sakit, yang sudah sembuh. Nah, 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus itu hanya 1 orang yang bersyukur. Itu adalah orang Samaria. Jadi kita diajarin di sini untuk bersyukur dalam apapun yang kita alami. Sekalipun kita masih Zoom, online untuk belajar, ada yang udah masuk sekolah, kita terus bersyukur. Buktinya kan udah beberapa sekolah yang udah buka. Jadi kita harus bersyukur bahwa semakin hari semakin baik. Kalau kita mau minta kepada Tuhan, itu mukjizat juga loh. Kita bisa masuk sekolah lagi, kita bisa tatap muka, kenalan dengan teman baru. Apalagi kita udah 2 tahun enggak sekolah, tiba-tiba buka sekolah. Kita bisa tatap muka. Nah, itu artinya ya. Jadi tujuannya adalah kita mengerti siapa yang kita muliakan. Kita harus tahu memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pemberi mukjizat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi adik-adik, kita harus tahu bersyukur. Intinya kita harus tahu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih dan suka berdoa. Berdoa itu bukan mengucap syukur, ngobrol sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya bersyukur ya. Jadi jangan lupa dengan bersyukur. Jangan lupa berterima kasih. Kita adalah ciptaan Tuhan, jadi kita harus tahu bersyukur kembali kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari 10 orang kusta ya. Kita jangan mengikuti yang ke-9, tapi kita belajar untuk mengikuti yang 1 orang itu yang suka berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara tidak main-main, tidak
suka-suka ngomong, dijaga mulutnya, tidak sembarangan untuk berkata-kata. Nah, mungkin kakak di situ aja. Kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Ingat ya, lebih berharga Tuhan Yesus yang pemberi mujizat daripada mujizat. Ya, mujizat itu adalah karya Tuhan. Berarti yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Intinya di situ aja ya, adik-adik. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Kita mau akhiri. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami udah belajar ya Tuhan Yesus tentang 10 orang kusta. Jadikan kami ya Tuhan jadi anak-anak yang selalu bersyukur, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, yang tahu berterima kasih kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ajari kami terus untuk berterima kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami adalah anak-anak teladan, anak-anak messengernya Tuhan Yesus. Jadikan kami jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik angkat semua tangannya. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kepintaran, dan roh hikmat, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus turun bagi setiap adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik katakan, amin.